Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 11 ya, di bulan 7 2023, dan tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada guys. Apalagi di keramaian ya, karena di luar sana banyak sekali virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini ya. Di mana data dari coin market cap menunjukkan adanya kenaikan di 1,4% guys. Ini cukup bagus banget. Di mana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini sebenarnya ada pergerakan yang cukup signifikan ya, tapi sudah turun lagi, dimana sekarang posisinya ada di 0,75% ya untuk kenaikannya. Kemudian untuk Ethereum juga mengalami kenaikan di 0,68%. Kemudian untuk BNB naiknya cukup lumayan guys, di 4,76% guys. Kemudian SRP juga naik di 1,5%, Cardano di 2,8%, Dogecoin tidak terlalu jauh berbeda. Kemudian Solana, Litecoin, Polygon ini naiknya cukup lumayan ya, di 2,9%, kemudian 3,7% dan 8,5%. Keren banget ya untuk Polygon hari ini. Dan untuk Bitcoin Cash sepertinya sudah mulai istirahat ya untuk kenaikannya, dan hanya naik di 2% aja. Kemudian kalau kita lihat ya secara keseluruhan, rata-rata pergerakan altcoin ini cukup bagus ya. Kalau kita bandingkan dengan Bitcoin, rata-rata perubahannya ada di 2-3% guys. Kemudian kalau kita lihat bagaimana perubahan yang terjadi dari harga Bitcoin itu sendiri, seperti yang terlihat ya dari chart di sini untuk time frame daily-nya, menunjukkan adanya kenaikan yang cukup lumayan kemarin guys, sempat menembus di harga 31.000 ya, kemudian turun lagi. Nanti kita akan cari tahu kenapa kok bisa naik ya. Kemudian close candle-nya ini menurut saya pribadi ya, kalau melihat dari behavior ya ataupun kebiasaan yang terjadi, ini akan lanjut naik lagi guys, karena di close candle-nya tepat banget ya di MA20 untuk time frame daily-nya ya. Dan harga di $30.000 ini masih menjadi titik support yang cukup kuat banget ya. Dan kita doakan aja semoga ini akan tetap menjadi tembok yang sangat kuat ya untuk ditembus, dan akan men-trigger harga naik dari Bitcoin ini selanjutnya guys. Apalagi sentimen-sentimen positif beberapa hari ini cukup bagus ya untuk perkembangan harga Bitcoin. Oke, kita cari tahu kenapa kemarin cepat naik ya dan menembus di $31.000 ya untuk harga Bitcoin, seperti yang kita lansir dari harian Benzinga, di mana di sini diinformasikan bahwa Bitcoin bergerak lebih tinggi ya pada hari Senin kemarin ya. Nah, pertanyaannya apa yang terjadi guys? Jadi Bitcoin ini diperdagangkan lebih tinggi pada Senin sore ya, mendorong kembali ke ujung atas kisaran yang telah diperdagangkan selama 3 minggu terakhir ya, di 31 ribuan guys. Dan yang perlu diketahui di sini, Bitcoin telah menemukan support sekitar $30.000 ya, dan mengalami resistensi di atas $31.000 selama beberapa minggu terakhir setelah melakukan rally ya pada pertengahan Juni kemarin guys. Pasar kripto melonjak bulan lalu setelah peluncuran bursa ADX Market yang didukung oleh beberapa perusahaan besar ya, termasuk Charles Schwab, kemudian ada Fidelity dan juga Citadel Securities guys. Pasar yang juga mendapat dorongan setelah BlackRock ya mengajukan apa yang akan menjadi FTF Bitcoin spot pertama di Amerika Serikat guys, meskipun aplikasi awalnya ditolak ya. Senin pagi di Squawk CNBC ya, mantan ketua SEC Jay Clayton memberikan komentar positif guys tentang pengajuan ETF baru-baru ini guys. Nanti kita akan baca di artikel khusus. Dan pada awal bulan, BlackRock ini mengajukan aplikasi yang telah diubah ke SEC ya untuk ETF Bitcoin Spot yang menyertakan perjanjian pengawasan dengan Coinbase Global Incorporation. Jika disetujui ya, maka ETF Bitcoin ini akan memungkinkan investor untuk mendapatkan exposure ke Bitcoin tanpa harus memiliki hak asuh atas aset tersebut guys. Jadi intinya kenaikan kemarin dipengaruhi oleh sentimen positif ya dari perkembangan untuk ETF Bitcoin ini guys, khususnya ya dari apa yang disampaikan oleh mantan pejabat ataupun ketua dari SEC, yaitu si Jay Clayton. Nah di sini kalau kita lihat ya, sebenarnya apa sih yang dibilang oleh si Jay Clayton ini? Kalau kita lansir dari harian Crypto Slate, di sini diinformasikan bahwa persetujuan untuk ETF Bitcoin ini bisa jadi akan sulit guys untuk ditolak ya. Jadi istilahnya itu akan lebih gampang diterima. Ini kata mantan ketua SEC Jay Clayton. Jadi perjanjian pembagian pengawasan yang memadai dapat meyakinkan SEC untuk menyetujui ETF Bitcoin Spot, menurut mantan ketua lembaga tersebut. Mantan ketua SEC Jay Clayton menyarankan selama wawancara CNBC pada 10 Juli bahwa regulator akan segera merasa terdorong ya untuk menyetujui ETF Bitcoin Spot ini. Clayton menjelaskan bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC sebelumnya telah memilih ya untuk menolak ETF Bitcoin Spot sementara menyetujui ETF Bitcoin berjangka berdasarkan perjanjian dan perlindungan berbagi pengawasan yang terakhir. Dia menyarankan ya bahwa situasi ini telah berubah ya, dan menyatakan
Saya pikir apa yang diperdebatkan oleh lembaga-lembaga itu adalah bahwa perbedaan itu telah hilang dan sekarang produk spot sebenarnya tidak terlalu menarik dan lebih efisien bagi investor. Jika mereka benar, akan sulit untuk menolak menyetujui ETF Bitcoin, guys. Komentar Clayton ini sangat penting yang mengingat kemunculan kembali pelamar ETF baru-baru ini, guys, yaitu BlackRock sebagai manajer aset terbesar di dunia ya, dan mengajukan proposal ETF Bitcoin Spot pada 15 Juni kemarin. Pengajuannya diikuti oleh aplikasi dari beberapa perusahaan manajemen aset lainnya, guys, termasuk Bitwise, WisdomTree, Invesco, Valkyrie, FunEgg, dan juga Fidelity, guys. SEC belum menyetujui salah satu dari aplikasi tersebut ya, dan banyak dari aplikasi tersebut diajukan kembali dengan perubahan pada akhir Juni di tengah laporan potensi penolakan, guys. Selama penampilannya di CNBC hari ini ya, Clayton juga mengungkapkan keterkejutannya ya terhadap pertumbuhan Bitcoin selama beberapa tahun terakhir, guys. Dia menyatakan bahwa Bitcoin terlihat seperti pasar saham pada tahun 2015, tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Dia mengamati bahwa posisi aset telah berubah karena perusahaan-perusahaan dengan reputasi yang signifikan telah memutuskan bahwa pasar penyimpanan dan perlindungan seputar Bitcoin sudah cukup. Perusahaan-perusahaan itu sekarang bersedia untuk dikaitkan dengan aset digital, katanya. Clayton menyebut transisi ini sangat luar biasa ya dan merupakan perkembangan yang luar biasa, dan lebih lanjut dia mengatakan bahwa dia tidak mengharapkan perkembangan ini ketika dia menjabat sebagai ketua SEC antara tahun 2017 dan akhir 2020. Clayton mengatakan bahwa dia skeptis ya terhadap investasi Bitcoin institusional berdasarkan studi yang menyatakan bahwa 90% perdagangan melibatkan perdagangan suci dan didasarkan pada manipulasi pasar yang jelas dan dumping oleh investor. Clayton sebelumnya mengomentari perkembangan kripto lainnya dalam sebuah acara Bloomberg pada tanggal 8 Juni. Di sana ia mengatakan ya bahwa regulasi kripto membutuhkan nuansa dan memberikan pujian yang tinggi terhadap apa yang disebutnya sebagai stablecoin sejati dengan dukungan aset penuh, guys. Nah, inilah tanggapan dari mantan SEC, guys, yang bisa dibilang sangat optimis ya dengan pengajuan ETF Bitcoin Spot dari beberapa manajemen aset ya. Ini akan keren banget, guys, kalau memang prediksi dari Clayton ini benar-benar akan terrealisasi, guys. Kita tunggu aja nanti seperti apa ya perkembangannya. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Bitcoin Systemi, di mana di sini diinformasikan bahwa Grayscale, guys, ini menantang keputusan dari SEC tentang ETF Bitcoin dengan leverage karena diskon GBTC menyempit. Jadi saham GBTC telah mengungguli Bitcoin ya selama sebulan terakhir ini. Manajer aset kripto Grayscale telah mempertanyakan keputusan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat untuk menyetujui dana yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin Spot dengan leverage dalam surat tanggal 10 Juli. Bitcoin Trust atau GBTC perusahaan juga menyempit ke titik terendah sejak Mei 2022 menurut data dari YChart. Diskon GBTC terhadap nilai aktiva bersih atau NAV menyempit menjadi 27,49% dan sahamnya diperdagangkan mendekati $20 menurut data YChart. Selama beberapa minggu terakhir, diskon GBTC semakin menyempit ya dan nilai sahamnya telah mengungguli Bitcoin. Sebagai konteks, sementara saham GBTC telah meningkat hampir 43% selama sebulan terakhir. Nilai BTC hanya naik 17% selama jangka waktu yang sama menurut data dari CryptoSlate. Pengamat pasar telah mengaitkan peningkatan kinerja dari GBTC dengan aplikasi BlackRock untuk ETF Spot Bitcoin sejak manajer aset mengajukan permohonan ETF Spot Bitcoin pada 15 Juni. Lembaga keuangan tradisional lainnya termasuk Fidelity dan lainnya telah mengajukan permohonan ETF yang serupa, guys. Pada 10 Juli ya, Grayscale mengkritik keputusan regulator keuangan Amerika Serikat untuk menyetujui ETF Bitcoin dengan leverage, dana investasi yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yang diperkuat dengan menggunakan derivatif keuangan dan hutang, dengan alasan bahwa tindakan SEC membuktikan bahwa SEC bertindak sewenang-wenang, guys. Perusahaan itu menulis ETF Bitcoin berjangka dengan leverage 2 kali menggunakan leverage dengan tujuan menggadangkan kinerja S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index setiap hari. Hal ini membuat investor terpapar ya pada produk investasi yang lebih beresiko, guys, daripada produk yang diperdagangkan di bursa berjangka Bitcoin tradisional. Grayscale menunjukkan ya bahwa kegembiraan yang dihasilkan oleh ETF Bitcoin dengan leverage ini menunjukkan bahwa investor sangat menginginkan eksposur Bitcoin dengan perlindungan pembungkus ETF. Perusahaan menambahkan bahwa SEC tidak memiliki alasan yang kuat ya untuk menolak persetujuan produk spot sementara menyetujui produk berjangka dengan leverage, guys. Tahun lalu ya, SEC menolak rencana Grayscale untuk mengubah Bitcoin Trust menjadi ETF, memaksa perusahaan untuk mengajukan gugatan terhadap SEC dengan alasan bahwa ETF spot tidak berbeda dengan ETF berjangka yang sebelumnya telah disetujui oleh SEC, guys. Jadi semakin menarik mengikuti perkembangan dari Bitcoin ETF ini, guys, karena memang efeknya sangat signifikan banget ya. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya masih dari Grayscale, guys.
Di sini diinformasikan guys bahwa Grayscale mengajukan keluhannya ke pengadilan SEC karena tidak menyetujui ETF spot Bitcoin. Jadi perusahaan investasi aset digital Grayscale ini telah mengajukan tuntutannya ke pengadilan atas sikap SEC terhadap ETF spot Bitcoin. Grayscale, sebuah perusahaan cryptocurrency terkemuka, telah mengajukan surat ke pengadilan banding sirkuit DC untuk mengajukan banding atas keputusan SEC yang menolak aplikasi ETF Bitcoin Spot. Perusahaan berpendapat bahwa SEC bertindak sewenang-wenang dengan menyetujui ETF berjangka Bitcoin dengan leverage sementara menolak ETF Bitcoin Spot. Dalam sebuah surat kepada pengadilan banding Amerika Serikat untuk distrik Columbia pada hari Senin, pengacara Grayscale yaitu Donald Verrilli berpendapat bahwa ETF Bitcoin dengan leverage adalah produk investasi yang lebih beresiko daripada setoran. ETF berjangka Bitcoin dengan leverage yang baru-baru ini disetujui oleh SEC ya, bertujuan untuk menggandakan kinerja harian indeks berjangka Bitcoin menggunakan dana pinjaman guys. Grayscale mengajukan permohonan ETF Bitcoin Spot pada tahun 2020 tapi ditolak oleh SEC ya dengan alasan bahwa pasar Bitcoin tidak cukup diatur ya dan transparan. Jadi semakin menarik aja guys mengikuti perkembangannya dan kita akan update lagi nanti guys ya. Kemudian kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Beralih ke BRICS seperti yang dilansir dari harian Daily Hodl, di mana negara-negara BRICS ini berencana mengganti dolar Amerika Serikat ya dengan mata uang perdagangan baru yang didukung oleh emas. Jadi sebuah aliansi ekonomi negara-negara yang dikenal sebagai BRICS dilaporkan sedang bersiap-siap ya untuk memperkenalkan sebuah mata uang baru yang dirancang untuk menggeser dolar Amerika Serikat guys. Dan mata uang perdagangan baru BRICS ini akan didukung oleh emas guys, sebuah standar yang digunakan untuk mendefinisikan dolar Amerika Serikat lebih dari 100 tahun yang lalu. Mata uang ini akan diperkenalkan pada bulan Agustus selama KTT BRICS ke-15 di Afrika Selatan. Awal bulan ini, Kepala Keuangan Bank Pembangunan baru BRICS, yaitu Leslie Masdort, dilaporkan mengatakan bahwa koalisi ekonomi ini memiliki ambisi jangka menengah dan panjang untuk menciptakan mata uang global baru dan menantang supremasi dolar Amerika Serikat. Namun ya, pada saat ini Masdort mengatakan bahwa BRICS belum siap untuk menciptakan mata uang yang akan bersaing dengan dolar Amerika Serikat. Dan bulan lalu, seorang pejabat senior Rusia dilaporkan mengatakan bahwa sekitar 20 negara mengantri ya untuk bergabung dengan BRICS yang saat ini terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan guys. Ini juga cukup menarik mengikuti perkembangan dari BRICS ini ya, karena dengan rencana adanya mata uang baru ini tentu saja akan semakin seru ya kalau kita melihat perkembangan market secara makronya, apalagi ini akan berdampak terhadap dolar itu sendiri guys, dan tentu saja pasti akan ada efek-efeknya guys. Nah ini yang akan menarik dan kita akan selalu update nanti kira-kira apa efek-efeknya guys. Oke, dan kita menuju ke informasi terakhir ya, kita lansir dari harian News BTC. Di sini diinformasikan guys bahwa PancakeSwap dan juga Google Cloud ini akhirnya akan bergabung ya atau bekerja sama guys, dan tentu saja ini membuat harga dari altcoin ini naik. PancakeSwap dengan tokennya Cake ini sebuah platform perdagangan terdesentralisasi ya yang telah bermitra dengan Google Cloud untuk memastikan ketersediaan dan keandalan infrastrukturnya guys. Seiring dengan meningkatnya permintaan akan keuangan terdesentralisasi atau DeFi, PancakeSwap bertujuan untuk menawarkan kepada pengguna atau platform yang mudah digunakan untuk memperdagangkan aset mereka tanpa perantara. Selain itu ya, PancakeSwap memanfaatkan Google Kubernetes Engine untuk menskalakan node-nya dengan cepat dan secara akurat memprediksi lonjakan traffic dengan bantuan solusi PredictCube dari Dynex. Solusi PredictCube dari Dynex akan membantu PancakeSwap memprediksi lonjakan traffic secara akurat dan mengotomatiskan penskalaan naik turun node blockchain sebelumnya untuk pengelolaan lonjakan traffic yang diantisipasi. Pendekatan ini memastikan bahwa infrastruktur dari PancakeSwap dapat menangani jumlah permintaan yang berfluktuasi ya dengan skalabilitas yang tinggi, mempertahankan waktu aktif di 99,99% guys. Keren banget ya. Dynex mengatakan bahwa solusi PredictCube mereka secara akurat memprediksi lebih dari 90% lonjakan traffic di PancakeSwap. Dengan mengotomatiskan penskalaan naik turun node, maka PancakeSwap akan mengelola lonjakan lalu lintas yang diantisipasi dan mengurangi biaya infrastrukturnya hingga lebih dari 30% guys. Ini keren ya. Dan tentu saja ini akan sangat bagus banget ya untuk perkembangan dari PancakeSwap itu sendiri, dan tentu saja khususnya untuk token dari PancakeSwap ya, yaitu Cake yang tentu saja akan bisa mendongkrak harganya ya untuk naik lagi guys. Dan ini keren banget yang dilakukan oleh PancakeSwap, dan nanti kita akan update lagi kira-kira efeknya seperti apa ya, karena cukup menarik juga untuk diikuti guys. Oke, dan sementara ini dulu ya informasi yang bisa kita sharing guys untuk teman-teman semua hari ini, dan seperti biasa kita akan nantikan ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan yang pasti kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.